Pernah nggak kebayang kalau ondel-ondel bisa naik bus ajaib yang bisa berubah jadi robot guru? Wah, seru banget kan? Yuk kita ikuti petualangan Oni dan Onda yang kali ini ngajak anak-anak sekolah keliling kota naik Okapi Omnibus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan semangat ya. Sebelum lanjut, yuk pencet dulu tombol like, komen, dan subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan cerita seru dan penuh makna lainnya dari Oni dan Onda. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang sudah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan untuk belajar dari kisah penuh keajaiban ini. Sebelum lanjut, tulis dulu yuk sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak bersholawat, hati kita jadi tenang dan penuh berkah. Jangan lupa juga ya teman-teman, untuk selalu bertakwa kepada Allah di setiap langkah kita. Karena dengan takwa, hidup kita jadi lebih terarah dan penuh cahaya. Allah berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1. Iqra, bismi rabbikal khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya, kita diajak untuk terus belajar dan mengenal kebesaran Allah lewat ilmu dan pengalaman, seperti yang akan dialami Oni dan Onda hari ini. Oh iya, tulis juga di kolom komentar, kalian berasal dari kota mana ya? Siapa tahu nanti Oni dan Onda bisa mampir ke kota kalian loh. Dan jangan lupa nonton sampai selesai ya, karena di akhir video nanti ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau kamu jawab benar di komentar, insya Allah akan ada hadiah kejutan yang disampaikan di penutup. Pagi itu, langit Jakarta tampak luar biasa cerah, berwarna biru muda dengan sapuan putih awan yang halus, seolah-olah langit sedang tersenyum menyambut hari baru. Sinar matahari menembus celah pepohonan angsana di tepi jalan, menari-nari di atas aspal yang masih basah oleh embun sisa malam. Udara terasa segar, bercampur aroma khas kota, wangi tanah basah, asap kendaraan, dan harumnya gorengan dari warung kecil di pojok jalan. Di tengah hiruk-pikuk kota yang mulai hidup, berdirilah dua sosok besar namun ramah, Oni dan Onda, sepasang ondel-ondel ajaib penjaga budaya Betawi yang dikenal di seluruh penjuru kota. Tubuh mereka menjulang tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa, tapi wajah mereka memancarkan keceriaan seperti kakek nenek yang penuh kasih. Oni, sang ondel-ondel laki-laki, mengenakan pakaian berwarna merah terang dengan motif khas Betawi di bagian pinggirnya, lengkap dengan hiasan mahkota emas di kepala yang berkilau terkena cahaya pagi. Matanya besar dan bersinar biru lembut, bukan mata boneka biasa, melainkan mata hidup yang bisa berkedip, menatap penuh kasih kepada siapapun yang menatap balik. Di sebelahnya, Onda, sang ondel-ondel perempuan, tampak anggun dengan kebaya hijau zamrud dan selendang kuning gading yang menjuntai di bahunya. Wajahnya manis, dihiasi senyum lembut, dengan bunga melati melingkar di rambutnya yang tersusun rapi seperti mahkota kecil. Mereka bukan ondel-ondel biasa. Di balik penampilan tradisional itu, tersimpan jiwa penjaga budaya yang diberikan oleh leluhur Betawi ratusan tahun silam. Saat dunia mulai lupa pada nilai-nilai kebaikan, semangat gotong royong, dan keindahan budaya sendiri, Oni dan Onda muncul, bukan hanya untuk menari di festival, tapi untuk mendidik dan menginspirasi anak-anak agar mencintai akar budayanya. Mereka bisa bicara, bisa tertawa, dan yang paling hebat, mereka bisa berinteraksi dengan benda-benda ajaib buatan teknologi Nusantara masa depan. Salah satu benda itu adalah Okapi Omnibus, bus besar yang berdiri gagah di belakang mereka pagi itu. Bus ini bukan sembarang kendaraan. Tubuhnya panjang dan elegan, dicat dengan motif batik megamendung dan parang rusak yang berpadu indah, melambangkan harmoni antara tradisi dan inovasi. Di bagian depan, dua lampu utamanya berbentuk mata, bukan sekadar lampu biasa, tapi mata hidup yang bisa berkedip pelan, seolah ikut memperhatikan suasana sekitar. Di atas atapnya, ada dua tanduk spiral menyerupai tanduk okapi, hewan langka dari Afrika yang menjadi inspirasi desainnya. Tanduk itu berfungsi bukan hanya sebagai hiasan, tapi juga antena komunikasi dan sensor budaya, mampu menangkap gelombang suara tradisi dari manapun di Nusantara. Ketika matahari mulai meninggi, terdengar tawa anak-anak dari kejauhan. Satu persatu, mereka berdatangan menuju halaman besar di mana Oni, Onda, dan Okapi Omnibus menunggu. Anak-anak itu mengenakan seragam merah putih, tanda semangat kebangsaan.
Di punggung mereka tergantung ransel warna-warni, ada yang bergambar pahlawan, ada yang bertema bunga, bahkan ada yang bergambar ondel-ondel mini. Beberapa anak tampak membawa bekal nasi uduk dari rumah, sementara yang lain sibuk memperlihatkan stiker baru di buku catatannya. Wajah mereka bersinar, mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Wah, itu dia busnya, seru seorang anak bernama Raffi yang berlari sambil menunjuk ke arah Okapi Omnibus. Temannya, Salsa, menutup mulutnya dengan kagum. Busnya bisa berkedip, katanya terheran-heran. Iya, katanya bus ini bisa ngomong juga, sahut Bima, anak yang duduk di bangku paling depan kemarin saat kunjungan ke taman kota. Oni tertawa kecil, suaranya bergema lembut seperti suara gamelan yang ditabuh perlahan. Betul, anak-anak. Ini bukan bus biasa. Ini Okapi Omnibus, bus ajaib penjaga budaya. Hari ini, kalian akan belajar sambil berpetualang, mengenal sejarah dan tarian dari berbagai daerah Nusantara. Onda mengangguk sambil menepuk lembut bahu seorang anak perempuan kecil yang tampak malu-malu. Jangan takut, nak. Bus ini ramah. Dia suka anak-anak yang berani bertanya dan mau belajar hal baru. Anak-anak pun berkumpul di sekitar bus. Mereka memperhatikan setiap detailnya, pintu yang terbuka dengan suara lembut seperti pintu pesawat luar angkasa, kursi di dalamnya yang berlapis kain bermotif tenun, dan dinding yang berkilau memantulkan cahaya seperti mutiara. Di pojok kanan bus, ada layar hologram kecil yang menampilkan peta kota Jakarta dengan titik-titik berwarna. Lihat, itu peta tempat yang akan kita kunjungi, seru Raffi lagi, matanya berbinar. Tiba-tiba terdengar suara lembut tapi berwibawa dari dalam bus. Selamat datang, anak-anak, kata suara itu. Aku Okapi Omnibus, teman perjalanan kalian hari ini. Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan sekadar keliling kota, tapi perjalanan menembus waktu dan budaya. Anak-anak langsung bertepuk tangan kegirangan. Suara tepuk tangan mereka berpadu dengan kicauan burung di pepohonan dan suara riuh kota Jakarta yang mulai sibuk. Sementara itu, Oni menatap langit biru yang kini semakin terang. Ia berbisik kepada Onda. Lihat, Andea, setiap kali kita mengajak anak-anak belajar budaya, langit selalu cerah begini. Onda tersenyum lembut. Iya, nih, seolah Allah memberi isyarat bahwa hari ini penuh berkah dan ilmu. Tak lama, terdengar bunyi lonceng kecil dari bus, ting-ting-ting. Tanda bahwa perjalanan akan segera dimulai. Oni mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berseru, ayo naik semuanya. Duduk yang rapi, dan jangan lupa berdoa sebelum jalan. Anak-anak berlari kecil menaiki tangga bus, disambut suara pintu otomatis yang berbunyi, SSSHH. Begitu mereka duduk, sabuk pengaman melingkar otomatis di pinggang masing-masing anak dengan lembut, seperti dipeluk oleh tangan halus dari udara. Di bagian depan bus, layar hologram besar menyala, menampilkan wajah ramah Okapi Omnibus. Perjalanan kita akan dimulai dari pusat kota Jakarta, menuju ke tempat-tempat yang menyimpan kisah budaya luar biasa. Bersiaplah untuk belajar, tertawa, dan mungkin sedikit terkejut, katanya sambil mengedipkan lampu matanya yang biru lembut. Suara mesin bus terdengar, bukan seperti mesin biasa, tapi seperti alunan musik Betawi, perpaduan tanjidor dan gendang yang lembut. Anak-anak terdiam sejenak, lalu tertawa karena merasa seperti berada di dunia dongeng. Bus ini ajaib banget, kata Salsa dengan mata berbinar. Bukan cuma ajaib, jawab Onda sambil duduk di kursi pengemudi sebelah Oni. Tapi bus ini juga bisa mendengar cerita hati. Kalau kalian bersyukur dan mau belajar dengan sungguh-sungguh, bus ini akan menunjukkan keindahan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Suasana dalam bus terasa hangat dan penuh kegembiraan. Di luar, Jakarta terus berdenyut dengan kehidupan. Pedagang ketoprak yang sedang menyiapkan bumbu kacang, anak muda bersepeda di jalur khusus, dan sopir bajai yang melambaikan tangan ramah kepada Okapi Omnibus yang melintas perlahan. Semua tampak seperti potongan kecil dari mozaik besar bernama Indonesia. Oni menoleh ke belakang, memastikan semua anak sudah duduk dengan aman. Ia tersenyum dan berkata, "Siap semuanya? Hari ini kita bukan cuma jalan-jalan, tapi juga menemukan harta karun budaya." "Siap," jawab anak-anak serempak dengan semangat membara. Lalu, dengan satu sentuhan dari Oni di panel kontrol berbentuk wayang,
Okapi omnibus mulai melaju. Bannya pun berputar tanpa suara, seperti meluncur di atas angin. Dari atas atap bus, muncul seberkas cahaya berbentuk pohon randu biru, lambang pengetahuan dan keseimbangan alam. Daun-daunnya berkilau, mengirimkan pesan kepada langit, bahwa hari ini, budaya Indonesia kembali berdenyut di hati generasi kecil yang penuh rasa ingin tahu. Oni dan Onda saling berpandangan. Mereka tahu, ini baru permulaan dari petualangan panjang menjaga warisan leluhur dengan cara yang menyenangkan. Langit makin biru, matahari makin hangat, dan di tengah hiruk-pikuk kota yang sibuk, sebuah kisah baru pun dimulai. Kisah tentang Oni, Onda, dan bus ajaib Okapi Omnibus yang akan membawa anak-anak menjelajah makna dari cinta budaya, ilmu, dan kebersamaan. Naik yuk! Hari ini kita keliling kota, seru Oni dengan suara riang yang menggema lembut di antara gedung-gedung tua. Suaranya seperti gendang Betawi yang dipukul pelan, penuh semangat tapi juga menenangkan. Senyum lebarnya memperlihatkan barisan gigi putih berkilau, dan matanya menyala biru muda seperti dua bintang kecil di siang hari. Di sebelahnya, Onda melambaikan tangan sambil menunduk ramah ke arah anak-anak yang sudah berdiri rapi menunggu giliran masuk. Ayo, semuanya naik pelan-pelan ya, jangan dorong-dorongan. Bus ini besar, tapi hati-hati itu tetap penting. Satu persatu, anak-anak menaiki tangga Okapi Omnibus. Begitu mereka melangkah masuk, pintu bus mengeluarkan suara lembut, SSSHH, seperti napas angin di pagi hari. Lantai bus berkilau halus, terbuat dari bahan transparan yang memantulkan cahaya. Di bawah permukaannya, terlihat garis-garis bercahaya menyerupai urat daun yang berdenyut pelan, tanda bahwa bus itu hidup. Dinding bagian dalamnya dihiasi ukiran digital yang berubah setiap beberapa detik, kadang menampilkan motif batik, kadang corak tenun, kadang pola ukir kayu Jepara. Semua itu seperti lukisan yang hidup, menari-nari dengan lembut mengikuti irama musik latar dari gamelan mini yang tersembunyi di dalam panel dinding. Wah, keren banget! Seru seorang anak bernama Raffi sambil menyentuh dinding bus. Saat jarinya menyentuh pola itu, bentuknya berubah menjadi gambar ondel-ondel kecil yang menari. Coba lihat, dia bisa bergerak, katanya sambil tertawa. Onda tersenyum. Itu karena kamu punya rasa ingin tahu yang tinggi, Raffi. Bus ini suka anak-anak yang mau belajar. Setelah semua duduk di kursi masing-masing, Oni berdiri di depan. Ia memegang pegangan tangan yang terbuat dari kayu kelapa tua yang diukir halus, peninggalan dari bus generasi pertama. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan berkeliling kota Jakarta. Tapi bukan sembarang jalan-jalan, ya. Kita akan belajar mengenal budaya lewat tempat-tempat yang menyimpan cerita tentang orang-orang dulu. Anak-anak mengangguk antusias. Mata mereka menatap keluar jendela, yang ternyata bukan kaca biasa, melainkan layar pintar yang bisa menampilkan pemandangan 360 derajat dengan warna lebih jernih dari kaca sungguhan. Bahkan ketika bus baru saja mulai bergerak, anak-anak sudah bisa melihat detail kecil. Daun bergoyang tertiup angin, asap sate di pinggir jalan, dan senyum ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian di balkon rumah susun. Perlahan, Okapi Omnibus meluncur di jalan utama kota. Mesinnya nyaris tidak bersuara, hanya meninggalkan dengungan lembut seperti nyanyian lebah. Dari luar, lampu-lampu di sisi bus memancarkan pola batik yang bergerak mengikuti irama, seolah bus itu sedang menari di tengah jalan. Mobil-mobil lain memberi jalan dengan kagum, karena semua orang di Jakarta tahu bahwa Okapi Omnibus bukan kendaraan biasa. Ia adalah simbol perjalanan budaya dan pendidikan yang berkeliling dari sekolah ke sekolah, dari kampung ke kampung, untuk menanamkan kecintaan pada warisan bangsa. Lihat ke kiri, seru Onda sambil menunjuk keluar jendela. Anak-anak segera menoleh. Di sana, di dinding besar sebuah gedung, tampak mural berwarna-warni yang menggambarkan kehidupan orang Betawi tempo dulu. Ada penjual kerak telur, pemain gambang kromong, ondel-ondel menari, dan anak-anak bermain egrang di halaman rumah panggung. Mural itu panjang sekali, membentang dari ujung jalan sampai ke pojok tikungan, seperti cerita yang tak berujung. Itu mural hasil karya seniman muda Jakarta, jelas Onda. Mereka melukisnya untuk mengenang masa kecil orang Betawi dulu. Dulu, anak-anak main di luar rumah, saling sapa, dan saling bantu. Nah, lewat mural itu,
Mereka ingin kita semua ingat kalau budaya bukan cuma pakaian atau tarian, tapi juga sikap saling menghormati dan bergotong royong. Anak-anak memperhatikan dengan kagum. Beberapa dari mereka menempelkan tangan ke jendela, seolah ingin menyentuh gambar itu. Di salah satu sisi mural, tampak gambar dua ondel-ondel raksasa yang mirip Oni dan Onda. "Lihat, itu kalian," kata Salsa sambil tertawa kecil. Oni tersenyum, menundukkan kepala. "Iya, itu karya anak-anak juga. Mereka menggambar kami supaya tidak dilupakan. Kami senang bisa jadi bagian dari semangat mereka." Bus terus melaju, melewati deretan pepohonan rindang di sepanjang jalan. Suara burung berkicau, bercampur dengan tiupan angin yang masuk lewat ventilasi otomatis bus, menciptakan suasana damai. Okapi omnibus tampak melambat sejenak saat melewati taman kota. Di sana, anak-anak melihat sekumpulan penari kecil sedang berlatih tari Betawi di bawah bimbingan seorang pelatih. Mereka mengenakan kostum warna-warni dan bergerak lincah di bawah sinar matahari. "Anak-anak itu sedang latihan tari topeng Betawi," kata Onda. Tarian ini menggambarkan keceriaan dan juga nasihat kehidupan. Gerakannya cepat tapi bermakna, seperti hidup manusia yang harus seimbang antara kerja keras dan bersyukur. Beberapa anak mulai meniru gerakan tangan dari dalam bus. Oni tertawa kecil. "Hati-hati, nanti malah jatuh dari kursi," katanya sambil tersenyum. Tapi hatinya hangat. Melihat anak-anak begitu semangat, ia tahu bahwa perjalanan ini akan berarti besar bagi mereka. Bus kemudian berbelok ke arah pasar tradisional Tanah Abang. Di sini, jendela bus menampilkan pemandangan penuh warna dan kehidupan. Penjual kain batik yang menata gulungan warna-warni, ibu-ibu menawar harga bumbu dapur, dan tukang becak yang menunggu penumpang sambil menyeruput kopi. Suara tawa dan teriakan bercampur jadi satu, menciptakan musik khas pasar rakyat. "Dulu, pasar ini sudah ada sejak zaman Belanda," jelas Onda. "Dari sinilah banyak budaya bertemu. Orang Betawi, Jawa, Sunda, Bugis, bahkan dari luar negeri pun berdagang di sini. Itu sebabnya budaya Betawi begitu kaya, karena mau terbuka dan belajar dari semua." Raffi mengangkat tangan. "Jadi, budaya Betawi itu hasil campuran banyak budaya ya, Bu Onda?" "Betul sekali," jawabnya sambil tersenyum bangga. "Tapi meskipun bercampur, mereka tidak kehilangan jati diri. Seperti nasi uduk, banyak bumbu tapi tetap punya rasa khas." Bus melanjutkan perjalanan menuju arah utara, melewati gedung tua bersejarah di kawasan kota tua. Dindingnya tebal, jendelanya besar-besar, dan catnya sebagian sudah memudar dimakan waktu. Tapi di balik cat yang mengelupas itu, tersimpan kisah panjang perjuangan. Onda menunjuk ke salah satu bangunan besar di pinggir jalan. "Itu namanya Museum Fathahillah," katanya. "Dulu di sini tempat gubernur Belanda memimpin. Tapi sekarang, tempat ini jadi rumah bagi sejarah. Kita bisa belajar bagaimana bangsa ini dulu berjuang untuk merdeka." Anak-anak memperhatikan dengan khusyuk. Di depan museum, terlihat beberapa pemain seni jalanan mengenakan pakaian tradisional, termasuk kostum ondel-ondel. Mereka menari diiringi musik tanjidor. Anak-anak di dalam bus ikut bertepuk tangan mengikuti irama, sementara Oni memukul lututnya mengikuti beatnya. "Budaya itu seperti lagu," ucap Oni pelan. "Kalau kita dengarkan baik-baik, ada pesan di setiap nadanya." Bus terus bergerak, kini melewati patung-patung monumental yang tersebar di sepanjang jalan. Ada patung selamat datang di bundaran Hai yang seolah melambai ke arah mereka, ada monumen perjuangan yang menggambarkan semangat rakyat, dan ada juga patung kecil yang mungkin sering terlewat pandang oleh orang-orang. "Setiap patung punya cerita," kata Onda. "Ada yang melambangkan keberanian, ada yang melambangkan harapan. Bahkan ada yang dibuat hanya untuk mengingatkan kita agar tetap tersenyum." Salsa menunjuk satu patung ondel-ondel kecil di taman. "Kalau itu, apa artinya, Bu?" "Itu simbol perlindungan," jawab Onda. "Ondel-ondel dipercaya menjaga kampung dari hal buruk. Tapi sekarang, maknanya lebih dalam. Mereka bukan cuma penjaga kampung, tapi juga penjaga hati, supaya kita tetap ingat asal dan budaya kita sendiri." Bus melaju lagi, kini menuju pinggiran kota. Di sana udara lebih segar, pepohonan lebih banyak, dan gedung-gedung berganti dengan rumah-rumah panggung dan kebun kecil. Dari jendela,
Anak-anak melihat ibu-ibu menjemur batik di halaman, bapak-bapak memperbaiki alat musik tanjidor, dan anak-anak kecil menari-nari sambil membawa bendera merah putih kecil. Semua itu terlihat seperti potongan film yang indah, seolah waktu berjalan pelan hanya untuk mereka nikmati. Onda menatap wajah-wajah polos itu dengan haru. "Kalian tahu," katanya lembut, "budaya itu bukan cuma tentang masa lalu. Budaya juga tentang apa yang kita lakukan hari ini. Kalau kalian menolong teman, menghormati orang tua, dan menjaga kebersihan lingkungan, itu juga bagian dari budaya kita." Bus menurunkan kecepatan. Di luar, angin berhembus lembut membawa aroma bunga Kamboja dan suara adzan dari masjid di kejauhan. Oni menatap anak-anak yang kini diam, merenungi kata-kata Onda. Ia tahu, meskipun perjalanan ini baru dimulai, tapi benih cinta terhadap budaya sudah mulai tumbuh di hati kecil mereka. Okapi omnibus berkilau pelan. Dari permukaan bodinya muncul pola batik baru, berwarna hijau zamrud dan emas, tanda bahwa ia senang dengan suasana di dalamnya. Di panel kontrol, muncul tulisan hologram, ilmu dan kebahagiaan terdeteksi. Oni tersenyum membaca itu. Ia menoleh ke Onda, lalu berkata pelan, "Lihat, bus ini juga ikut bahagia kalau anak-anak belajar dengan hati." Onda mengangguk. "Iya, nih, karena ilmu yang disertai cinta akan tumbuh jadi kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu, seperti akar pohon, tidak terlihat, tapi menahan semuanya agar tetap berdiri." Bus terus melaju melewati jalan yang semakin ramai. Di langit, awan bergeser perlahan, membentuk pola seperti bunga melati raksasa. Matahari mulai naik lebih tinggi, memantulkan sinarnya di atap-atap gedung. Kota Jakarta tampak hidup dan berdenyut penuh semangat. Anak-anak masih memandangi jendela dengan kagum. Di setiap sudut, ada cerita. Di setiap bangunan, ada kenangan. Di setiap orang yang mereka lihat, ada semangat untuk bertahan dan berbuat baik. Dan tanpa mereka sadari, hari itu, mereka tidak hanya sedang berkeliling kota, mereka sedang berkeliling dalam sejarah dan makna kehidupan yang tertanam di setiap napas Jakarta. Oni menatap ke depan, tersenyum tenang. "Perjalanan ini baru permulaan," katanya pelan. "Masih banyak kisah yang menunggu untuk ditemukan." Dan di tengah suara lembut mesin Okapi omnibus yang berirama seperti tanjidor yang tenang, perjalanan budaya itu pun berlanjut, membawa anak-anak ke tempat berikutnya, di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan akan bertemu dalam satu tarian cahaya. Tak lama kemudian, Okapi omnibus melambat di depan Museum Budaya yang megah. Bangunannya menjulang anggun dengan atap bergaya kolonial dan ukiran khas Betawi di setiap sudut jendelanya. Pilar-pilar putih berdiri kokoh bagaikan penjaga waktu, sementara kaca-kaca patri berwarna biru, merah, dan kuning memantulkan cahaya matahari pagi menjadi pelangi yang menari di lantai marmer halaman depan. Di tengah halaman, berdiri patung penari topeng Betawi dengan gerakan tangan yang seolah membeku dalam keindahan abadi. Oni menatap bangunan itu dengan mata berkilau. "Anak-anak, lihat. Inilah tempat di mana cerita lama hidup kembali," katanya sambil menunjuk ukiran pada pintu besar dari kayu jati. Onda tersenyum lembut, menambahkan, "Dan hari ini, kita nggak cuma lihat. Kita bakal merasakan bagaimana budaya menari di udara." Anak-anak yang duduk di dalam bus pun menatap keluar dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa dari mereka menempelkan wajah ke jendela, kagum melihat burung-burung kecil yang hinggap di pagar museum. Seekor kucing oranye melintas di depan tangga, seolah ikut menyambut kedatangan rombongan kecil penuh semangat itu. Tiba-tiba, Okapi omnibus mengeluarkan suara lembut, dum, hum, seperti bisikan angin yang membawa pesan rahasia. Lampu kecil di sisi bodinya mulai berkelip pelan, satu persatu menyala, seolah jantung bus itu mulai berdetak dengan irama baru. "Loh, kenapa busnya nyala, Kak Oni?" tanya seorang anak laki-laki berambut keriting sambil memeluk tasnya. Oni menatapnya dan tersenyum misterius. "Sabar ya, Okapi omnibus punya kejutan," katanya. Bus itu bergetar halus, tapi bukan karena mesin, melainkan karena sesuatu yang lebih besar, semacam energi hangat yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Roda-roda besar berornamen batik mulai berputar ke dalam tanah, seolah bumi memberi izin untuk perubahan yang menakjubkan.
Lampu depan yang tadi berbentuk mata okapi kini menyipit lembut, lalu membuka lebar seperti mata makhluk hidup yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Tiba-tiba terdengar suara klik diikuti deretan bunyi mekanik. Krek krek krek. Tubuh bus mulai memanjang, atapnya terbelah dua seperti kelopak bunga yang mekar, dan dari dalam keluar pancaran cahaya keemasan yang menari-nari di udara. Anak-anak serempak berseru kagum, sebagian menutup mulutnya, sebagian bertepuk tangan, dan sebagian lagi hanya berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dalam waktu singkat, Okapi Omnibus berubah wujud menjadi sosok robot raksasa berwarna perunggu. Permukaannya berkilau seperti logam hangat yang menyerap sinar matahari. Tanduk Okapi di kepalanya melengkung elegan, menjadi antena yang memancarkan sinar hologram biru muda ke langit. Wajahnya tersenyum lembut, tidak menakutkan, melainkan seperti guru penyayang yang bijak dan sabar. Wah, busnya jadi robot, teriak seorang gadis kecil sambil melompat kegirangan. Hebat banget. Ini kayak di film, sahut teman di sebelahnya. Robot itu menunduk sedikit, dan suaranya bergema lembut namun tegas. Selamat datang, anak-anak. Aku Okapi Omnibus, penjaga ilmu dan budaya. Hari ini kita akan belajar menari dengan hati. Cahaya dari antenanya berubah menjadi hologram raksasa berbentuk lingkaran cahaya, dan di dalamnya muncul bayangan penari daerah dari berbagai penjuru Nusantara, penari saman dari Aceh, penari piring dari Sumatera Barat, penari jaipong dari Jawa Barat, hingga penari cendrawasih dari Bali. Setiap hologram menari dengan gerakan indah, warna-warni kostum berpendar seolah benar-benar hidup. Anak-anak menatap terpukau. Kok bisa kayak gitu? Tanya seorang bocah sambil berusaha menyentuh cahaya hologram. Saat jarinya menembus cahaya, hologram itu bergetar lembut dan mengeluarkan nada musik tradisional yang berpadu harmoni, bunyi gendang, seruling, gamelan, dan rebana. Onda yang berdiri di sisi Oni berkata dengan suara pelan namun penuh makna, inilah cara Okapi mengajar. Ia tak hanya menunjukkan gambar atau tulisan. Ia membuat kita merasakan jiwa budaya itu sendiri. Robot Okapi kemudian melangkah perlahan ke tengah halaman museum. Setiap langkahnya menimbulkan getaran lembut di tanah, tapi tidak menakutkan, justru terasa seperti dentuman gendang dalam upacara adat. Lalu dari dadanya terbuka sebuah panel berbentuk segi delapan, dan keluar bola cahaya kecil yang melayang di udara, menebarkan aroma harum kayu manis dan melati. Anak-anak, ujar suara robot itu, setiap tarian daerah lahir dari rasa syukur, kebersamaan, dan doa. Mari kita mulai dari dasar, gerakan tangan yang menceritakan kasih, dan langkah kaki yang menggambarkan perjalanan hidup. Oni menatap anak-anak dan berkata, ayo, ikuti gerakannya. Jangan takut salah, karena dalam budaya, yang penting adalah niat baik dan hati yang gembira. Anak-anak pun mulai meniru gerakan hologram. Mereka mengangkat tangan, memutar pergelangan, lalu melangkah kecil ke kanan dan ke kiri mengikuti irama gamelan yang dimainkan oleh sistem suara dari tubuh robot. Beberapa tertawa karena gerakannya lucu, beberapa mulai serius menirukan dengan sempurna. Tiba-tiba, di antara hologram itu muncul Onda dalam bentuk holografik mengenakan pakaian penari Betawi, kebaya merah muda dengan selendang emas. Ia menari dengan lincah, mengajak anak-anak ikut dalam lingkaran hologram yang berputar lembut seperti angin sore. Lihat, anak-anak, seru Oni. Onda sedang menunjukkan tarian topeng Betawi. Perhatikan ekspresinya. Setiap senyum dalam tari itu menyimpan cerita. Robot guru itu menatap Onda dan berkata dengan nada bangga, kamu hebat, penjaga budaya kecil. Teruskanlah gerakan itu agar tak pernah hilang. Suasana halaman museum kini berubah menjadi kelas terbuka raksasa penuh cahaya dan musik. Burung-burung di langit ikut beterbangan di sekitar sinar hologram, seolah ingin menari juga. Angin berembus lembut, membawa aroma wangi bunga Kamboja dari taman belakang museum. Seorang anak laki-laki tiba-tiba berseru, Kak Oni, aku bisa. Wah, hebat. Kamu cepat belajar, jawab Oni sambil tertawa. Karena robotnya ngajarnya seru banget, katanya riang. Oni menatap Okapi Omnibus dan berkata, terima kasih sudah membantu kami mengenalkan budaya dengan cara yang menyenangkan. Robot itu membalas dengan suara lembut, budaya bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dirasakan bersama. Anak-anak bertepuk tangan.
Mereka belajar bukan dengan buku, tapi dengan pengalaman yang hidup, menari bersama hologram, tertawa bersama sahabat, dan merasa bangga pada negeri mereka sendiri. Dan saat pelajaran selesai, robot itu menunduk perlahan. Cahaya hologram memudar perlahan seperti kunang-kunang yang kembali ke senja. Suara musik berhenti, meninggalkan gema yang menenangkan hati. Kemudian, tubuh robot berputar ke belakang dan kembali melipat dirinya, menjadi bentuk bus semula. Semua pergerakan itu tampak lembut dan anggun, seperti tarian logam yang diiringi harmoni mesin dan alam. Dalam beberapa detik, Okapi Omnibus kembali berdiri sebagai bus cantik bermotif batik, siap melanjutkan perjalanan budaya berikutnya. Anak-anak bersorak gembira, "Hore, busnya bisa nari juga?" Onda tertawa kecil dan berkata, "Iya, karena hari ini bukan cuma kita yang belajar menari, tapi juga hati kita ikut menari bersama budaya kita sendiri." Oni menepuk tangannya, mengajak semua duduk kembali di kursi bus. "Ayo, kita lanjut perjalanan. Dunia budaya masih luas, dan banyak lagi keajaiban yang menunggu untuk kita pelajari." Sambil menaiki tangga bus, anak-anak menoleh ke belakang. Museum itu kini tampak lebih hidup, seolah patung-patung di dalamnya ikut tersenyum, bangga karena generasi baru telah datang untuk menjaga warisan leluhur mereka. Dan dari dalam bus, Oni berbisik pelan, "Selama kita mau belajar dengan hati yang tulus, budaya kita tak akan pernah padam." Robot Okapi berdiri tegak di tengah halaman museum. Sinar matahari pagi memantul dari tubuhnya yang berwarna perunggu lembut, membuatnya tampak berkilau seperti tokoh legendaris yang keluar dari cerita masa lalu. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun pohon asam tua di halaman bergoyang ritmis, seperti ikut menunggu sesuatu yang istimewa akan terjadi. Lalu, perlahan, robot Okapi tersenyum. Senyumnya lembut, bijaksana, penuh kasih seperti seorang guru yang sangat sabar terhadap murid-muridnya. Ia menatap anak-anak satu persatu, memastikan semua mata kecil itu menatap ke arahnya. Dengan gerakan pelan namun anggun, ia mengangkat tangannya yang besar tapi halus, telapak tangan itu berkilau, memantulkan sinar keemasan seperti permata hidup. Dari tengah telapak tangannya tiba-tiba muncul lingkaran cahaya hologram berwarna-warni, berputar seperti pusaran pelangi. Suara lembut terdengar dari tubuhnya, nada-nada alat musik tradisional mulai mengalun. Bunyi rebana dari Betawi, seruling dari Jawa Barat, gendang dari Aceh, dan tifa dari Papua berpadu menjadi satu harmoni yang menenangkan hati. Hologram di udara semakin terang, dan perlahan-lahan, bentuk-bentuk penari dari berbagai daerah mulai muncul satu demi satu. Cahaya itu bukan sekadar gambar, mereka tampak hidup, berputar, melangkah, menari dengan indahnya seolah benar-benar hadir di hadapan semua orang. Anak-anak menatap dengan mata berbinar. "Wah!" teriak mereka hampir bersamaan. "Ada yang pakai baju warna hijau. Ada yang tangannya cepat banget," seru seorang anak perempuan. Robot Okapi dengan suara lembut mulai memperkenalkan satu persatu tarian yang muncul di udara. Ini adalah tari saman dari Aceh, tarian yang melambangkan kebersamaan dan kekompakan. Lihat, tangan mereka bergerak cepat, seirama tanpa saling bertabrakan. Itulah arti kerjasama. Dalam hologram itu, belasan penari saman duduk berbaris, menggerakkan tangan dan tubuh dengan kecepatan luar biasa. Anak-anak terpesona. "Cepet banget tangannya," ujar seorang anak laki-laki. "Kayak angin," tambah yang lain sambil mencoba menirukan gerakannya, tentu saja, dengan hasil yang lucu dan bikin semua tertawa. Robot Okapi melanjutkan, "Dan ini, tari piring dari Sumatera Barat." Tarian ini melambangkan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Sekejap, hologram berubah. Penari perempuan dengan busana merah dan emas muncul sambil memegang dua piring di tangannya. Gerakannya lembut tapi tegas, berputar seperti pusaran angin. Ketika piring beradu, terdengar bunyi, kling, kling, yang berpadu dengan irama gendang kecil. Anak-anak bertepuk tangan kagum. "Coba perhatikan," kata Onda yang berdiri di dekat hologram, "setiap langkah penari piring punya arti. Gerakannya bukan asal menari, tapi bercerita tentang rasa syukur dan doa." Salah satu anak bertanya polos, "Kalau piringnya jatuh gimana, Kak?" Onda tertawa. "Hehe, penari sejati nggak takut jatuh. Kalau jatuh, mereka angkat lagi dengan senyum. Itu namanya semangat budaya."
Robot Okapi tersenyum mendengar itu. Benar sekali, Onda. Dalam setiap tarian, ada pelajaran tentang hidup. Lalu, hologram berganti lagi. Kini terdengar suara cak-cak-cak yang berirama. Bayangan penari pria tanpa baju, memakai kain khas Bali, muncul dalam lingkaran api holografik. Ini tari kecak dari Bali, kata robot Okapi. Tarian ini menceritakan kisah Ramayana tentang kebaikan yang mengalahkan kejahatan. Mereka tidak menggunakan alat musik, hanya suara manusia. Tapi lihatlah, irama mereka begitu kuat, sampai bumi pun ikut bergetar. Anak-anak menatap dengan mulut terbuka. Beberapa ikut menirukan, berteriak pelan, cak-cak-cak-cak, sambil tertawa-tawa. Oni yang berdiri di tengah mereka ikut menepuk tangan, mengikuti irama hologram. Bagus, suaranya kompak banget. Kalian juga bisa kok, asalkan latihan. Robot Okapi kemudian mengangkat tangannya sedikit lebih tinggi, dan dari ujung jari-jarinya muncul cahaya keemasan yang membentuk wajah penari dengan topeng berwarna cerah, merah, putih, dan emas. Dan ini, tari topeng Betawi, tarian dari kota kalian sendiri, ujar robot Okapi dengan suara lembut namun penuh wibawa. Segera, hologram menampilkan penari Betawi dengan topeng merah tersenyum. Gerakannya lincah, lucu, dan penuh semangat. Musik tanjidor mengalun di udara, membuat suasana menjadi sangat meriah. Lihat, itu kayak Kak Onda, seru salah satu anak sambil menunjuk hologram penari Betawi. Onda tersenyum bangga. Iya, ini tarian dari leluhur kita. Tarian yang ngajarin kita untuk tetap ceria dan sopan santun, tapi juga berani tampil percaya diri. Anak-anak mulai menirukan gerakan penari hologram. Mereka melangkah ke kanan, menunduk, memutar tangan, dan menepuk pundak satu sama lain. Beberapa terjatuh, beberapa salah arah, tapi tak ada yang marah, justru semuanya tertawa gembira. Suasana halaman museum menjadi seperti taman budaya hidup. Suara tawa anak-anak berpadu dengan musik hologram dan gemericik air dari kolam kecil di tepi halaman. Bahkan burung-burung di sekitar ikut berkicau riang, seolah memahami bahwa mereka sedang menyaksikan pelajaran yang sangat istimewa. Oni menari bersama mereka, topengnya berkilau di bawah sinar matahari. Ia melompat kecil sambil berkata, "Ayo, gerakan kaki kananmu, lalu tangan kiri. Senyum, jangan lupa senyum." Karena menari bukan cuma gerak tubuh, tapi juga gerak hati. Onda pun ikut berputar, selendangnya berkilau seperti cahaya mentari. Ia menari berdampingan dengan anak-anak, memimpin mereka membuat formasi melingkar. Robot Okapi mengatur ritme dengan cahaya di dadanya yang berdenyut lembut seperti jantung musik. Ketika semua sudah menari bersama, tiba-tiba hologram berubah menjadi satu lingkaran besar yang menggabungkan semua tarian, saman, piring, kecak, dan topeng Betawi, berputar menjadi satu harmoni budaya Nusantara. Warna-warnanya berbaur menjadi pelangi yang menari di udara. Anak-anak berdiri terpukau. "Kok bisa semua jadi satu?" tanya seorang anak kecil sambil menatap ke langit. Robot Okapi menjawab dengan suara lembut, karena semua budaya itu berasal dari satu hati, hati yang mencintai negeri ini. Onda tersenyum, matanya berkaca-kaca mendengar kalimat itu. Betul sekali. Budaya bukan untuk dibedakan, tapi untuk disatukan dalam cinta dan kebanggaan. Seketika, hologram berubah menjadi bentuk peta Indonesia yang tersusun dari cahaya. Di atasnya, penari-penari kecil holografik menari di setiap pulau, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Papua. Cahaya-cahaya itu menyatu, membentuk tulisan. Bersatu dalam budaya, bahagia dalam kebersamaan. Anak-anak membaca tulisan itu dengan lantang dan serentak. Bersatu dalam budaya, bahagia dalam kebersamaan. Oni mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berteriak riang, "Hor!" Semua anak ikut bersorak, "Hor!" Robot Okapi menunduk sedikit, mengucapkan terima kasih dengan bahasa yang lembut namun megah. "Kalian semua hebat. Kalian menari bukan hanya dengan tubuh, tapi juga dengan hati." Lalu, ia menatap Oni dan Onda. "Penjaga budaya Betawi, kalian telah berhasil menanamkan semangat cinta tanah air dalam hati anak-anak ini. Teruslah menuntun mereka. Karena kelak, dari langkah-langkah kecil seperti ini, lahirlah masa depan yang penuh cahaya."
Oni dan Onda saling berpandangan. Mereka tahu, misi mereka belum selesai, tapi hari itu, mereka telah membuat satu keajaiban kecil. Anak-anak tertawa bahagia sambil mengenal jati diri bangsanya. Musik pelan masih mengalun, tapi kini berubah lembut, seperti lagu pengantar sore. Hologram perlahan memudar, namun meninggalkan jejak cahaya kecil di udara, membentuk bintang-bintang kecil yang berkelap-kelip seperti kunang-kunang. Anak-anak menatap ke langit, dan salah satu berkata pelan, "Kayak mimpi ya, Kak?" Onda tersenyum dan menjawab, "Kalau mimpi itu baik, jangan cuma dilihat, tapi dijaga, supaya bisa terus hidup di dunia nyata." Robot Okapi mengangguk pelan, lalu memancarkan cahaya hangat dari dadanya, menandakan rasa bangga. Dalam sorotan cahaya itu, wajah semua anak terlihat bahagia. Dan saat musik berhenti, angin berembus membawa suara tawa mereka ke langit biru yang luas, menandai bahwa hari itu, budaya dan teknologi, masa lalu dan masa depan, telah menari bersama dalam satu irama kebersamaan, cinta, dan kebanggaan akan Indonesia. Sore itu, langit Jakarta mulai berubah warna. Cahaya keemasan dari matahari perlahan turun ke ufuk barat, melukis gedung-gedung tua dan pepohonan rindang di sekitar museum menjadi siluet yang hangat dan damai. Udara terasa tenang. Burung-burung yang sejak pagi beterbangan kini kembali ke sarang, sementara bayangan robot raksasa berwarna perunggu mulai memanjang di atas halaman museum. Hologram yang sejak tadi menari di udara perlahan memudar. Warna-warnanya yang semula terang, biru, hijau, merah, dan emas, berbaur menjadi satu cahaya lembut yang kemudian menghilang seperti kabut sore yang disapu angin. Musik tradisional yang mengiringi tarian berhenti perlahan, meninggalkan gema halus gendang dan seruling yang seolah berpamitan dengan lembut. Anak-anak masih berdiri di tempat mereka, terdiam sejenak. Beberapa dari mereka belum bisa percaya bahwa baru saja mereka menari bersama robot yang bisa memancarkan hologram penari dari seluruh penjuru Nusantara. Wajah mereka masih dipenuhi senyum, pipi mereka memerah karena semangat dan tawa yang tak berhenti sejak pagi. Oni menatap mereka satu persatu. Topengnya yang besar memantulkan cahaya jingga dari langit senja. "Hari ini luar biasa, ya?" katanya dengan nada lembut namun penuh semangat. "Luar biasa banget, Kak Oni," jawab seorang anak laki-laki dengan suara nyaring. "Aku paling suka pas tari saman. Cepet banget gerakannya. Aku suka tari piring. Kalau bisa aku mau belajar juga," sambung anak perempuan di sebelahnya. Onda tersenyum, matanya berbinar bahagia. "Kalian boleh pilih tarian apa saja, tapi yang paling penting adalah, kalian harus menari dengan hati," katanya sambil mengangkat tangannya, seperti guru yang menutup pelajaran dengan pesan bijak. Tiba-tiba, robot Okapi mengeluarkan suara lembut seperti dengungan mesin yang beristirahat. Lampu di dadanya yang sejak tadi berkilau pelan kini mulai meredup. Tubuh logamnya bergetar halus, sendi-sendinya bergerak dengan gemerincing halus seperti lonceng kecil yang berdenting dari dalam logam tua. Dari dadanya keluar suara lembut, suara yang menenangkan dan hangat, seperti suara seorang ayah yang menenangkan anak-anaknya setelah bermain seharian. "Terima kasih, anak-anak," ucap Okapi Omnibus dengan nada yang tulus. "Kalian sudah belajar dengan semangat dan hati yang gembira. Aku bangga melihat kalian semua menari bersama. Jangan pernah lupa bahwa budaya adalah cahaya yang akan membuat kalian tetap bersinar, kemanapun kalian pergi." Anak-anak serentak menatap ke arah robot itu. Beberapa di antara mereka melambaikan tangan, yang lain menunduk sopan seperti memberi hormat pada guru mereka. "Terima kasih, robot Okapi," teriak seorang anak kecil dengan suara lantang. "Terima kasih sudah ngajarin kami," tambah yang lain. Oni menepuk pundak salah satu anak dengan lembut. "Ingat ya, janji kalian hari ini bukan cuma diucapkan, tapi dijaga. Karena budaya itu hidup di dalam diri orang yang mau melestarikannya." Anak-anak mengangguk, beberapa dengan wajah serius meski peluh masih menetes di kening mereka. Langit di atas mereka kini berwarna jingga tua, dan awan-awan di barat tampak seperti kapas terbakar matahari. Di tengah keindahan itu, tubuh robot Okapi mulai bertransformasi kembali. Dari kakinya muncul cahaya biru yang berputar seperti pusaran air. Roda-rodanya yang sebelumnya tersembunyi mulai keluar dari dalam tanah dengan suara lembut, klik, klik, klik. Perubahan itu bukan menakutkan, melainkan menenangkan,
seperti bunga yang menutup kelopaknya di malam hari setelah seharian mekar. Kepala robot perlahan menunduk, tubuhnya menyusut, dan bagian-bagian logamnya saling melipat dengan presisi indah. Dalam beberapa detik, bentuk raksasa itu menghilang, digantikan oleh sosok Okapi Omnibus, bus besar bermotif batik dengan jendela berbentuk mata yang hangat. Lampu-lampu kecil di sisi bus menyala pelan, memantulkan warna keemasan senja. Di bagian depan, papan digitalnya menampilkan tulisan, "Terima kasih telah belajar hari ini." Anak-anak bersorak riang, berlari kecil ke arah bus, melambaikan tangan sambil berteriak, "Dadah, Okapi!" Beberapa bahkan menyentuh sisi bus, seperti ingin memastikan bahwa keajaiban tadi benar-benar terjadi. Okapi Omnibus mengeluarkan bunyi lembut dari mesinnya, bukan seperti suara mobil biasa, melainkan seperti dengung rebab yang menenangkan. Suara itu bergema di udara sore, membuat suasana menjadi hangat dan damai. "Waktu kita hampir habis," kata Onda sambil melihat ke arah langit yang mulai gelap. "Ayo, kita antar mereka pulang sebelum malam datang." Oni mengangguk. "Ya, tapi sebelum itu, ada yang harus kita dengar." Oni menunduk ke arah anak-anak dan bertanya, "Kalian janji enggak?" "Janji apa, Kak Oni?" tanya mereka serempak. "Janji buat jaga budaya kita. Janji buat cinta sama Indonesia, bukan cuma lewat kata, tapi lewat perbuatan." Suasana mendadak hening beberapa detik. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah dan bunga yang baru disiram. Lalu anak-anak menjawab bersamaan, dengan suara bulat penuh semangat. "Jang?" Oni tertawa kecil. "Nah, begitu dong. Kalau kalian menepati janji itu, budaya Indonesia bakal terus hidup dan bersinar selamanya." Okapi Omnibus bersuara pelan lagi, seperti menyetujui ucapan Oni. "Betul. Budaya bukan hanya warisan, tapi juga jembatan yang menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan." Setelah itu, pintu bus terbuka otomatis. Tangga turun dengan bunyi lembut, dan lampu di dalam bus menyala hangat. Anak-anak naik satu persatu sambil melambai ke arah Onda dan Oni. Beberapa bahkan menunduk hormat seperti pamit pada guru besar. "Terima kasih ya, Kak Oni, Kak Onda. Kami nggak akan lupa hari ini. Kapan-kapan ajak kami belajar lagi." Oni menjawab dengan suara ceria, "Pasti. Tapi kalian juga harus rajin belajar di sekolah, ya." Onda menambahkan, "Dan jangan lupa cerita ke orang tua kalian tentang apa yang kalian pelajari hari ini." Saat anak-anak duduk di kursinya masing-masing, mereka masih menatap keluar jendela. Dari luar, Oni dan Onda berdiri berdampingan di bawah cahaya senja. Matahari sudah hampir tenggelam, cahayanya menyorot wajah mereka dan membuat keduanya tampak seperti bayangan legenda dari masa depan, penjaga budaya yang tidak pernah lelah. Onda melambaikan tangan sambil berkata lembut, "Selamat jalan, anak-anak. Teruslah belajar, teruslah menari, dan teruslah mencintai negerimu." "Dadah!" teriak anak-anak sambil melambaikan tangan dari jendela. Perlahan, Okapi Omnibus mulai melaju meninggalkan halaman museum. Suaranya halus, nyaris seperti angin. Dari kejauhan, tubuh bus berkilau diterpa sinar senja, menampilkan bayangan motif batik yang seolah menari di permukaannya. Oni dan Onda berdiri diam, menatap bus itu sampai menghilang di tikungan. Angin sore berhembus melewati mereka, membawa sisa suara tawa anak-anak dan aroma manis kebahagiaan yang tersisa. "Lihat, Onda," kata Oni pelan, "setiap kali kita berbagi ilmu, dunia jadi lebih hangat, ya?" Onda mengangguk. "Iya. Dan hari ini, bukan cuma anak-anak yang belajar, tapi juga kita. Kita belajar kalau kebahagiaan itu tumbuh dari ketulusan." Langit semakin gelap, dan lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Dari kejauhan, museum tampak tenang. Di balik jendela kaca patri, pantulan cahaya terakhir dari hologram yang tadi menari masih bisa terlihat samar, seperti sisa kenangan yang belum mau pergi. Oni mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berkata, "Terima kasih, ya Allah, karena Engkau memberi kami kesempatan menjaga budaya dan kebahagiaan anak-anak hari ini." Onda menambahkan dengan lembut, "Semoga apa yang mereka pelajari hari ini tumbuh jadi kebaikan yang terus bersemi." Kemudian, keduanya duduk di bangku batu dekat taman museum. Mereka saling tersenyum,
menatap langit yang kini bertabur bintang pertama malam itu. Dari kejauhan, suara okapi omnibus masih terdengar samar. Budaya adalah cahaya. Selama kalian menari dengan hati, cahaya itu takkan pernah padam. Oni dan Onda menutup mata, membiarkan kalimat itu mengalun dalam hati mereka. Dan malam itu, Jakarta terasa sedikit lebih indah, karena di suatu tempat di kota yang ramai itu, ada sekelompok anak kecil yang pulang dengan hati penuh cinta dan kebanggaan pada tanah airnya. Bagi Oni dan Onda, itu lebih berharga dari apapun di dunia. Mereka tahu, tugas mereka sebagai penjaga budaya belum selesai. Tapi malam itu, mereka boleh beristirahat dengan tenang, karena ilmu dan keceriaan telah menyebar. Hari itu bukan sekadar pelajaran menari, melainkan pelajaran hidup tentang cinta, persahabatan, dan semangat menjaga warisan bangsa. Alhamdulillah, sudah selesai menonton kisah Oni, Onda, dan Okapi Omnibus hari ini. Jangan lupa selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Ingat pesan Oni dan Onda, tetaplah bertakwa dimanapun kita berada. Bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, didoakan semoga punya uang 999 desiliun dinar Kuwait yang berkah MAL, afiah, dan bagi yang salah pun tetap didoakan agar selalu sehat, bahagia, dan semangat belajar. Terakhir, tulis di komentar. Tanda panah kanan tebal 2, judul apa lagi yang kalian ingin tentang Oni dan Onda? Siapa tahu ide kamu jadi kisah berikutnya.